Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan ridho, ampunan, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan bercerita dengan judul Berbaktilah kepada ibumu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berbicara ketika masih bayi kecuali 3 orang, di antaranya Isa bin Maryam dan seorang bayi yang ada pada zaman Juraiz. Juraiz adalah seorang laki-laki ahli ibadah. Ia membangun sendiri tempat ibadahnya. Ceritanya pada waktu hari di saat ia sedang sholat, ibunya memanggil, "Wahai Juraiz, wahai Juraiz." "Ya Robi, apakah akan saya jawab panggilan ibuku atau aku meneruskan sholatku?" Juraiz meneruskan sholatnya, lalu ibunya pergi. Keesokan harinya, ibu Juraiz datang ketika ia sedang sholat lagi. Sang ibu memanggil, "Wahai Juraiz." Juraiz mengadukan kepada Allah, "Ya Robi, aku memenuhi panggilan ibuku atau meneruskan sholatku?" Ia meneruskan sholatnya, lalu ibunya pergi meninggalkan Juraiz. Pada pagi hari, ibu Juraiz datang lagi. Ketika itu Juraiz sedang sholat. Sang ibu memanggil, "Wahai Juraiz." Juraiz berkata, "Ya Robi, aku memenuhi panggilan ibuku terlebih dahulu atau meneruskan sholatku?" Tetapi Juraiz meneruskan sholatnya. Lalu ibu Juraiz bersumpah, "Ya Allah, janganlah engkau mematikan dia sehingga ia melihat pelacur." Orang-orang Bani Israel menyebut-nyebut ketekunan ibadah Juraiz, dan tersebutlah dari mereka seorang pelacur yang sangat cantik berkata, "Jika kalian menghendaki, aku akan memberinya fitnah." Perempuan tersebut lalu mendatangi Juraiz dan menggodanya, tetapi Juraiz tidak memperdulikannya. Lalu pelacur tersebut mendatangi seorang pengembala yang sedang berteduh di dekat tempat ibadah Juraiz. Akhirnya ia berzina dan hamil. Tatkala ia melahirkan seorang bayi, orang-orang bertanya, "Bayi ini hasil perbuatan siapa?" Pelacur itu menjawab, "Juraiz." Maka mereka mendatangi Juraiz dan memaksanya keluar dari tempat ibadahnya. Selanjutnya mereka memukuli Juraiz, mencaci maki, dan merobohkan tempat ibadahnya. Juraiz bertanya, "Ada apa ini? Mengapa kalian memperlakukan aku seperti ini?" Mereka menjawab, "Engkau telah berzina dengan pelacur ini sehingga ia melahirkan seorang bayi." Ia bertanya, "Di mana sekarang bayi itu?" Kemudian mereka datangkan bayi tersebut. Juraiz berkata, "Berilah aku kesempatan untuk mengerjakan sholat." Lalu Juraiz sholat. Selesai sholat, Juraiz menghampiri sang bayi, lalu menyoleknya di perutnya seraya berkata, "Wahai bayi, siapakah ayahmu?" Sang bayi menjawab, "Ayahku adalah seorang pengembala." Serta merta orang-orang pun berhamburan menciumi dan meminta maaf kepada Juraiz. Mereka berkata, Kami akan membangun kembali tempat ibadahmu dari emas." Juraiz menjawab, "Jangan, cukup dari tanah saja sebagaimana semula." Mereka lalu membangun tempat ibadah sebagaimana yang dikehendaki Juraiz. Ketika ibu si bayi memangku anaknya untuk disusui, tiba-tiba lewat seorang lelaki menunggang kuda yang gesit, gagah, dan tampan rupa. Maka ibu itu berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku seperti dia." Tiba-tiba bayi itu melepas tetek ibunya dan menghadap kepada penunggang kuda tersebut seraya berkata, "Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia." Lalu ia kembali lagi ke ibunya dan melanjutkan hisapan susunya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Seakan-akan aku melihat Rasulullah SAW menundukkan gerakan si bayi dan meletakkan jari telunjuknya di mulut lalu menghisapnya. Lalu lewat serombongan orang membawa wanita hamba saya yang sedang dipukuli. Mereka menuduh, 'Kamu telah berzina, kamu telah mencuri.' Sementara hamba sayanya perempuan itu berkata, 'Cukuplah Allah sebagai pelindungku.' Melihat kejadian itu, sang ibu berdoa, 'Ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia.' Maka bayi itu meninggalkan tetek ibunya dan melihat ke tempat wanita hamba saya tersebut sambil berdoa, 'Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia.' Dan pembicaraan itu berulang. Sang ibu berkata kepada anaknya, 'Di belakangku berlalu seorang penunggang kuda yang gagah dan tampan. Lalu aku berkata, 'Ya Allah, jadikanlah anakku seperti dia.' Lantas engkau berkata, 'Ya Allah,
jangan jadikan aku seperti dia. Lalu berlalu di hadapanku seorang hamba saya dan mereka memukulinya serta menyatakan bahwa ia telah berzina. Ia telah mencuri. Melihat hal itu aku berdoa, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia. Lalu engkau berkata, ya Allah, jadikanlah aku seperti dia. Maka bayi itu menerangkan kepada ibunya, wahai ibu, sesungguhnya penunggang kuda yang tampan itu adalah orang yang sangat sombong. Maka aku berdoa, ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Sedangkan terhadap hamba saya wanita itu yang orang-orang berkata, kamu berzina padahal dia tidak berzina. Kamu mencuri padahal dia tidak mencuri. Maka aku berdoa, ya Allah, jadikanlah aku seperti dia. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran yang dapat kita petik dari hadis tersebut, yang pertama, kewajiban birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu, dan bahwasanya jika ia menyumpahi anaknya maka akan terkabul. 2. Allah menyelamatkan seorang dengan ketakwaan dan kesalehannya. 3. Jika suatu urusan tampak tumpang tindih, hendaknya memprioritaskan yang terpenting kemudian yang penting. 4. Disunahkan berwudu terlebih dahulu sebelum berdoa untuk hal-hal yang genting. 5. Wudu sudah dikenal umat dan disyaratkan sebelum Nabi Muhammad SAW. 6. Penetapan karamah para wali yang bisa diperoleh melalui ikhtiar atau usaha mereka. 7. Bersikap lemah lembut dan sayang kepada murid ketika memberikan pendidikan kepadanya. 8. Orang yang memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Allah tidak mudah termakan fitnah. 9. Boleh melakukan ibadah yang banyak secara maksimal bagi yang mengetahui bahwa dirinya mampu. 10. Orang yang biasa berbuat keji tidak akan memperoleh penghormatan. 11. Orang yang secara tiba-tiba dilemparkan kepadanya suatu tuduhan hendaknya segera menghadap Allah dengan sholat. 12. Menjelaskan keyakinan Juraij yang sangat tinggi, begitu pula keharapannya kepada Allah untuk memperoleh pertolongannya, sehingga ketika ia diminta anak bayi berbicara, Allah mengabulkannya, padahal sebagaimana biasanya yang namanya bayi tentu belum bisa berbicara. 13. Sombong dan membanggakan diri adalah perbuatan tercela. Demikian pula orang yang sombong dan zalim, mereka semua tercela. 14. Orang yang dizalimi mempunyai kedudukan dan kelebihan di sisi Allah. Jika tidak demikian tentu tidak ada kebaikannya. Seorang anak yang masih menyusu ingin menjadi seorang pembantu yang rendah hati. 15. Seorang boleh membatalkan sholat sunnah manakala dipanggil orang tuanya untuk melakukan sesuatu yang syar'i. 16. Tidak boleh cepat mempercayai suatu tuduhan tanpa bukti. Demikian, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Juraij. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.